Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan video yang kedua atau tutorial yang kedua. Masih berhubungan dengan Microsoft Office PowerPoint, ya. Di video yang kedua ini, saya ingin menjelaskan tentang cara menyimpan, cara membuka, lalu yang berikutnya adalah kalian menambahkan slide baru dan menghapus slide baru. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, seperti biasa, seperti video kemarin, kita buka terlebih dahulu dengan kita menekan tombol start, lalu kita turunkan program list, lalu kita cari PowerPoint. Kita klik. Oke, di tampilan ini kita pilih yang blank presentation, ya. Setelah terbuka tampilan utamanya, ini bisa kita close bagi yang menggunakan 2019 ya. Tapi yang menggunakan 2016 tampilannya hanya seperti ini. Lanjut. Yang pertama adalah kita ingin belajar menyimpan. Oke. Di sini terlihat masih presentation 1, artinya ini belum disimpan, gitu ya. Kita akan menyimpannya terlebih dahulu. Klik File, lalu berikutnya kita bisa Save As. Berikutnya kita pilih di komputer kita, ya. Kita pilih di komputer kita dengan cara kita klik This PC. Oke, di This PC, di sini kita pilih yang dokumen, ya. Oke, kita klik. Setelah itu, perhatikan baik-baik. Ini yang nanti biasanya menjadi masalah atau menjadi kendala. Kenapa? Ini kejadian setiap tahun, ya. Sebenarnya sih hanya karena ketidaktelitian, ya. Tampilan dari Save As ini akan sama bentuknya, ya, ada kotak. Oke, tampilannya seperti ini, ya, hafalkan ya. Tampilan ini akan sama dengan tampilan kalau kita klik Open. Ya, misalkan seperti ini. Oke, sama nggak tampilannya? Sama, bentuknya kotak, ya kan? Ada begini-begininya, ya, sama. Nah, ini yang menjadi kendala. Kenapa? Setiap tahun selalu kendalanya adanya di sini. Kalian sudah menyimpan, ya, kalian sudah menyimpan, tapi kalian ingin membukanya, kalian, ya, biasa lah. Langsung klik dan sebagainya tanpa melihat tujuannya adalah mau membuka, tapi yang diklik oke, iya, tiba-tiba filenya hilang, gitu ya. Mungkin untuk detail panjangnya, salahnya, atau nanti munculnya seperti apa dan sebagainya, mungkin saya tidak bisa tampilkan di sini, nanti terlalu panjang durasi videonya, kasihan kalian. Oke, tapi yang perlu kalian perhatikan baik-baik adalah kalau ingin menyimpan, save atau Save As. Kalau ingin membuka, open. Ya, jelas dong. Ini bahasa Inggris dasar banget, ya, dasar banget. Open ya berarti membuka, save ya berarti menyimpan. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi perbedaan, yang jadi pertanyaannya adalah save dan Save As. Oke, ini yang jadi pertanyaannya. Kenapa ada save dan kenapa ada Save As? Perhatikan baik-baik. Kalau save, ya, save ini sebenarnya ditujukan kalau kalian sudah pernah menyimpan, lalu membukanya, lalu kalian mengeditnya, lalu
kalian ingin menyimpannya di tempat yang sama dan dengan nama file yang sama. Save. Oke? Sedangkan save as adalah kalian ingin menyimpannya tapi dengan nama file yang berbeda atau dengan tempat penyimpanannya berbeda. Oke ya. Jadi save tadi hanya untuk menyimpan kalau tempatnya sama, nama filenya sama. Sedangkan save as save as digunakan kalau tempatnya berbeda atau nama filenya dibuat berbeda. Maka kamu gunakan save as. Oke? Jelas ya? Lanjut. Yang mau saya jelaskan adalah kita klik yang save as. Ya. Ini kita belum menyimpan ya, belum menyimpan. File. Kalau misalkan save, ini kita belum menyimpan, tapi kita tekan save, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, karena ini belum disimpan. Ya, sekali lagi ini belum disimpan loh kasusnya. Nah, kita klik save, boleh. Klik save as juga boleh. Nanti ujung-ujungnya dia akan masuknya ke save as. Ya. Gitu. Lanjut. Kita klik this PC. Sesuaikan dengan tampilan dari komputer kalian, ya. Nanti akan saya jelaskan juga untuk yang di Windows 7 ya, dengan Windows 7 plus dengan Office yang 2016 supaya kalian nggak bingung. Tenang aja. Kita lanjutin dulu untuk yang ini. This PC, lalu kita cari dokumen atau download atau desktop. Ini yang biasanya disediakan di awal ya, atau kalian belum utak-atik komputernya, PowerPoint-nya belum diutak-atik, munculnya pasti ini. Nah, jika kalian ingin menyimpannya di misalkan kalian sudah buat folder baru, baik itu di PC kalian ataupun kalian ingin menyimpannya di flash disk kalian. Bagaimana caranya? Karena di sini nggak ada ya, kalau di PC di sini nggak ada. Nah, caranya kita klik yang browse. Oke, kita klik yang browse. Nah, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Sama dengan kalau kita klik tadi yang dokumen, ya. Cuma nanti kalau kita klik browse, kita bisa menentukan lagi. Sebenarnya yang di PC dokumen pun tadi juga bisa, ya. Nih, kalau yang di PC dokumen bisa juga kita menentukan untuk di tempat yang lain, di flash disk misalkan, bisa, ya. Jadi browse ini caranya yang benar ya, Browse, lalu kalian cari. Misalkan ini adalah flash disk kalian. Misalkan lo ya, ini flash disk kalian. Jangan dilihat H-nya. Ya, jangan dilihat namanya juga VM. Ya, nanti kalian bingung. Kok di tempat saya nggak ada VM? Kok di tempat saya bukan H? Seperti itu ya. Jangan dilihat ininya. Tapi kalian sudah harus bisa tahu, oh ini drive untuk flash disk saya. Seperti itu. Nah, misalkan di sini sudah ada folder. Ya, di sini saya buat deh satu folder. Ya, misalkan folder 1. Ya. Nah, kalian ingin menyimpannya di folder 1 di flash disk ya. Kalian buka dulu foldernya. Karena kalau ini nggak dibuka, perhatikan di bagian atas. Di sini adalah disk PC VM atau disk PC flash disk. Belum di dalam folder yang ada di dalam flash disk kalian. Oke? Jadi ini harus diklik 2 kali dulu. Klik-klik. Perhatikan baik-baik di bagian atas. Di sini sudah berubah disk PC, flash disk kalian, lalu folder 1 yang ada di flash disk kalian. Artinya
presentasi atau PowerPoint kalian akan disimpannya di folder 1 flash disk kalian. Jelas ya? Nah, kalau sudah, kita berikan nama. Misalkan adalah presentasiku. Oke? Presentasiku. Kalau sudah, kita klik save. Oke, perhatikan baik-baik di bagian atas. Tadi tulisannya sebelum kita simpan adalah presentation 1. Setelah kita save tadi menjadi presentasiku atau sesuai dengan nama file yang sudah kamu tentukan. Gitu ya. Lanjut. Ini untuk proses menyimpannya. Sekarang kita akan masuk ke proses membukanya. Oke, di sini saya close dulu. Kita ulangi lagi dari cara membuka biar kalian nggak bingung. Oke, setelah itu, kalau yang menggunakan Office 2019, kamu bisa langsung tekan open, ya. Atau kalau misalkan kalian menggunakan komputer pribadi atau laptop pribadi, ya, kalian bisa langsung gunakan Recent karena di sini sudah ada nih, ya, sudah ada untuk nama file presentasiku yang tadi, Recent, ya, artinya yang terakhir dibuka. Nah, bagaimana kalau kalian menggunakan komputer yang bukan milik pribadi atau laptop pribadi? Contohnya, ketika kalian masuk ke dalam lab, ya, lab itu digunakan oleh banyak banget anak, ya, mulai misalkan kelas 41, 42, 43, dan otomatis ini nanti akan menjadi turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan makin lama hilang, ya. Presentasiku ini makin lama makin hilang, tidak akan muncul lagi di bagian recent. Nah, yang kasusnya dari tahun ke tahun adalah panik. Ya, pertama adalah panik. Punya saya nggak ada, padahal kemarin udah saya simpan. Nah, yang menggunakan laptop atau komputer sekolah itu atau yang di lab itu kan nggak cuma kamu. Otomatis ini makin lama makin turun dan menghilang. Bukan berarti file kamu yang hilang. Begitu ya. Ini catatan kalau kalian menggunakan komputer yang umum, ya, bukan yang pribadi. Nah, untuk menghindari itu, alangkah lebih baiknya kalau kamu menggunakan fungsi yang open. Nah, open, kamu klik browse atau di PC kalau kamu misalkan langsung ke dokumen, ya. Atau misalkan kamu ingin mencari, oh saya kemarin nyimpennya di flash disk, ya, saya udah masukin flash disk di lab, terus saya ingin membukanya. Kamu klik yang browse. Oke, kamu akan diarahkan ke dokumen. Tetap, kamu akan diarahkan ke dokumen. Tapi karena kamu menyimpannya tadi di flash disk, maka kamu harus cari dulu flash disk saya yang mana. Oh ini, ya kan? Nah, setelah itu filenya nggak ada. Bukan, kan nyimpannya tadi di dalam folder 1, maka ini harus dibuka dulu. Klik. Oke, baru deh presentasimu ada. Kita klik, lalu kita open. Voila, selesai. Itulah cara membuka yang benar. Oke, sekarang kita akan lanjut ke cara menambahkan slide. Slide itu apa Pak ya? Slide itu yang kenyol-kenyol gitu ya, yang dimainin gitu ya, yang bisa ditarik ulur itu. Bukan, itu slime ya. Ini slide ya, oke. Ada lagi, oh itu Pak yang enak tuh, manis tuh, yang biasa diolesin di roti. Bukan, itu selai ya. Ini slide, beda. Lanjut. Lanjut. Cara menambahkan slide-nya bagaimana? Slide itu apa sih? Slide itu ini loh.
Ya, ini adalah slide. Slide dalam bentuk tampilan kecil. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah slide tapi dalam bentuk ukuran yang agak lebih besar. Ya. Nah, nanti ada yang tampilan lebih besarnya lagi atau tampilan dalam satu layar full ya, itu disebut slideshow. Oke. Jadi jangan salah nih. Di sini adalah slide 1. Perhatikan, slide 1. Di sini ada yang bergaris merah. Berarti slide ini sedang terpilih dan ditampilkan di sebelah kanan ini. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan slide ini. Misalkan menjadi 3. Caranya adalah cara yang paling gampang ya. Cara yang paling gampang adalah kalian klik di bagian slide ini ya. Lalu kalian enter. Voila. Sudah muncul slide yang ke-2. Ya. Nah, kalau misalkan ingin menambahkan ya, misalkan di sini slide 1 ya. Tampilannya beda ya, slide 1, ini slide 2 ya. Beda kan tampilannya? No. Nah, kalau kalian ingin menambahkan slide, klik dulu di bagian mana slide-nya yang ingin kalian tambahkan. Lalu kalian enter. Misalkan saya ingin menambahkan di tengah-tengah sini nih. Ya, 1, 2. Nah, yang ini nanti jadi 3. Ya, ini saya tulis dulu deh 3. Gitu ya. Lalu ini jadi 1. Habis 1, masa 3? Waduh, tengah-tengahnya nih. Bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya paling gampang adalah klik dulu di bagian atasnya. Baru kalian enter. Muncullah slide 2. 1. Yang barusan kita tambah 3. Gitu ya. Nah, jangan kamu ingin menambahkannya di tengah-tengah sini tapi kamu kliknya di slide nomor 2. Lalu kamu enter, maka akan muncul di bawahnya slide 2. Bukan di bawahnya slide 1. Ya, karena komputer bukan dukun yang bisa ngerti, oh maunya si Joko adalah di bawahnya ini. Nggak bisa ya. Jadi harus diklik dulu slide 1-nya karena kamu ingin menambahkan di bawahnya, baru kamu enter. Ini. Oke, jelas ya? Nah, sekarang bagaimana caranya kalau slide-nya kelebihan atau salah? Gampang juga. Caranya adalah cukup kalian klik slide mana yang menurut kalian salah, misalkan ini ya. Terus kalian delete di keyboard kalian. Maka hilang. Begitu ya. Itu cara yang paling gampang banget. Sebenarnya masih ada cara lainnya, cuma saya nggak menjelaskan karena stepnya agak panjang. Takutnya nanti kalian bingung ya. Jadi saya berikan cara yang paling mudah aja buat kalian supaya kalian pun juga mudah juga untuk mempraktekannya nanti. Oke? Nah, itu tadi penjelasan atau materi kita hari ini, mulai dari menyimpan, tadi sudah ya, menyimpan. Lalu ada perbedaan untuk save dan save as juga ya. Terus yang berikutnya kita belajar untuk menambahkan slide. Dan apa itu slide? Itu juga sudah kita bahas. Lalu mengurangi slide. Ya, jika ada slide yang tidak terpakai atau ada slide yang ternyata salah. Ya, atau tersisip. Bagaimana cara menghapusnya? Itu tadi juga sudah. Oke. Sepertinya sekian dulu pertemuan kita, pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan penjelasan saya sangat jelas untuk kalian dan berguna untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat dan salam sehat. Bye-bye.